Pria dengan krayon ini bisa membuat sebuah gambar menjadi kenyataan. Sepeda yang sangat canggih pun bisa diciptakan dalam sekejap. Pria tadi sebenarnya berasal dari dunia kartun. Namun para karakter kartun ini penasaran dengan dunia yang asli. Sehingga dengan krayon ajaibnya mereka membuat pintu menuju ke dunia asli. Saat Harold melewati pintu itu, inilah pertama kalinya ia melihat dunia nyata yang dipenuhi dengan manusia-manusia yang sangat aneh baginya. Temannya di dunia kartun pun mengikutinya. Namun yang awalnya berwujud rusa, kini di dunia nyata malah menjadi manusia. Ia pun kaget melihat wujudnya yang sudah berubah dari dunia kartun. Harold mencoba mengganti pakaiannya seperti manusia biasa. Namun di dunia kartun, salah satu temannya yang berbentuk landak masih berusaha menyusul. Harold juga sudah bertemu dengan temannya. Misi mereka di dunia nyata adalah mencari ayah Harold. Namun Harold malah menganggap semua orang tua adalah ayahnya. Sebuah sepeda yang dibuat dari kapur ajaib pun diciptakan untuk mereka gunakan menjelajahi bumi yang sesungguhnya, karena mereka baru saja berpindah ke bumi dari dunia kartun. Mereka malah membawa sepeda melewati jalan tol. Sementara itu, di dunia kartun tempat mereka berasal, salah satu teman mereka sudah menyusul untuk melihat dunia nyata. Yang awalnya berwujud landak, ia berubah menjadi wanita anak pang. Kembali kepada Harold yang sedang bersepeda. Karena tindakannya jalanan menjadi kacau dan mereka hampir saja menabrak sebuah mobil. Untung saja mobil itu sempat menghindar. Wanita yang mengendarai mobil itu pun tampak sangat panik. Namun Harold tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat tangannya terluka. Saat Harold melihat ban mobil yang sudah menabraknya pecah, ia pun mengambil kapur ajaibnya dan membuat ban mobil pengganti. Anak yang melihat tindakan Harold tampak sangat tercengang. Sementara itu teman mereka yang menyusul belakangan tampak masih kebingungan dengan dunia ini. Yang mereka gambar menggunakan krayon ini akan menjadi kenyataan. Harold yang sebelumnya baru saja terdampar di dunia nyata dan mengalami kecelakaan pun diberikan tumpangan oleh salah satu ibu dan anak yang tak sengaja menabrak mereka. Harold hanya diberikan kesempatan untuk menginap 1 malam. Harold juga memberitahukan kepada anak ini kalau ia berasal dari dunia kartun dan pergi ke dunia nyata untuk mencari ayahnya. Ia pun menunjukkan kemampuan kapur ajaib yang selalu dibawanya. Sementara itu, salah satu teman Harold dari dunia kartun sedang tersesat. Karena ia tak mengerti aturan di dunia nyata, wanita landak ini malah masuk ke rumah orang secara sembarangan dan memakan makanan di sana. Saat polisi sudah akan datang, ia pun berusaha kabur. Namun sayang, wajahnya sudah terekam kamera. Keesokan paginya, Harold pun memasak sarapan menggunakan kapur ajaib miliknya. Dan wanita yang memberikannya tumpangan sangat bingung dengan apa yang terjadi. Bahkan rumahnya pun berubah menjadi warna ungu. Kapur ajaib ini memang benar-benar luar biasa. Apapun yang mereka gambar bisa menjadi kenyataan. Bahkan arena skateboard bisa mereka buat dengan mudah. Dan semua orang mulai mengikutinya. Anak ini mengajak Harold dan temannya ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang ayahnya. Harold menjelaskan kalau ia berasal dari dunia kartun dan ingin mencari ayahnya di dunia nyata. Pemilik perpustakaan ini pun mencoba membantu dengan komputer miliknya. Namun Harold sama sekali tidak mempunyai informasi apapun mengenai ayahnya. Malvin yang sudah rela minggat sekolah demi membantu Harold tampak bingung bagaimana lagi cara membantu Harold menemukan ayahnya. Akhirnya mereka pun mencoba mencari cara lain dan tampak Harold kembali menggunakan kapur ajaib. Menggunakan sebuah kapur pesawat terbang dapat diciptakan dengan sangat mudah. Perbuatan mereka benar-benar membuat semua orang tampak kebingungan. Sebab bagaimana bisa ada sebuah pesawat berjalan dengan santainya di tengah kota. Harold tak lupa menambahkan kaca pelindung di pesawatnya lalu terbang lebih tinggi. Tujuan mereka adalah membuat sebuah tulisan di langit menggunakan asap dari pesawat yang mereka bawa. Setelah selesai, Harold melemparkan dirinya dan teman-temannya dari pesawat lalu menggambar parasut sehingga mereka bisa mendarat dengan aman. Walaupun sempat terguling-guling, mereka pun berhasil menjalankan misinya. Harold membuat tulisan kepada semua pria tua untuk melindungi nomor telepon yang ia tulis. Harold bertujuan untuk mencari ayahnya. Namun ternyata hampir semua pria tua di kota ini menelpon nomor yang ia tulis di langit. Dan nomor itu milik wanita ini yang sempat memberikan Harold tumpangan di rumahnya. Mereka berdua baru pertama kali melihat supermarket. Bagaimana tidak, selama ini mereka hidup di dunia kartun. Namun ada satu hal yang mereka tidak sadari, kalau ada satu teman mereka dari dunia kartun sedang jadi buronan. Mereka ke supermarket ini untuk menemui wanita yang sudah memberikan mereka pertolongan di dunia nyata ini. Namun wanita ini malah mendapat masalah karena anaknya sedang dihukum di sekolah. Akhirnya ia pun mempercayakan kepada Harold dan temannya untuk menggantikan pekerjaannya sebentar saja. Awalnya semua berjalan lancar sampai mereka pun mulai merasa bosan dan mencoba untuk mengeksplor lagi supermarket ini. Harold menolong seorang nenek tua yang kesulitan mengambil di rak, menggambar baling-baling di helikopter mainan sampai terbang beneran. Saat ada seorang pria menanyakan apakah ada sepatu Puma, Harold malah menggambar
menggambar hewan macan sungguhan menggunakan kapur ajaibnya. Alhasil minimarket ini pun menjadi kacau karena perbuatan dua orang yang baru pertama kali ke dunia nyata. Minimarket ini kacau balau karena ulah kedua orang ini. Terry pun dipecat dari pekerjaannya karena dialah yang meminta kedua pria ini untuk menggantikannya sementara mengurus minimarket. Tapi ternyata Terry tidak marah karena memang sebenarnya ia tak suka bekerja di minimarket itu, dan ia malah mengajak Harold dan temannya untuk berjalan-jalan sebentar. Harold pun kembali menggunakan kekuatan krayon ajaib miliknya untuk membuat sebuah piano yang merupakan alat musik kesukaan Terry. Harold melakukan itu untuk menghibur Terry yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Sementara itu wanita landak yang juga berasal dari dunia kartun sedang mencari keberadaan Harold. Namun karena ia tak mengerti aturan di dunia nyata, wanita landak ini malah membuat kekacauan di sebuah restoran. Karena memang wanita landak ini sudah buron cukup lama, pihak kepolisian langsung mengejarnya. Namun untung saja ia bisa bersembunyi di atas pohon. Wanita landak ini pun bebas dari kejaran polisi dan akan lanjut mencari Harold dan temannya. Namun Harold malah dihampiri oleh pria pemilik perpustakaan ini. Pria ini mengatakan kalau ia tahu keberadaan orang tua Harold yang ia cari-cari selama ini. Harold pun juga akhirnya bertemu dengan wanita landak temannya ini. Mereka semua benar-benar sangat senang karena selama di dunia kartun mereka adalah sahabat yang baik. Tapi wanita landak ini malah tertangkap oleh polisi dan kini mereka semua malah dipenjara dan krayon ajaib milik Harold disita. Mereka pun membuat rencana untuk mengambil krayon ajaib milik Harold. Saat ada tahanan masuk, wanita landak mengalihkan perhatian dan pria ini menyelinap keluar untuk mengambil krayon ajaib milik Harold. Walaupun sempat ketahuan, tentu saja ia bisa lolos karena Harold bisa membuat kunci dan gembok yang sangat besar menggunakan kapurnya. Dan akhirnya mereka pun bisa keluar dari penjara ini. Dalam masalah, pria jahat ini sudah mengambil krayon ajaib milik Harold dan kini Harold sudah dikurung. Sebelumnya Harold sudah dirayu dan ditipu untuk memberikan krayon ajaib miliknya kepada pria kacamata ini. Dan ternyata ia hanya ingin memiliki kekuatan krayon ajaib itu untuk membuat dunianya sendiri. Setelah menjebak Harold, ia pun langsung menggambar kereta kuda dengan krayon itu. Tapi ternyata Harold masih memiliki setengah dari patahan krayon ajaib miliknya, sehingga ia pun bisa menggambar balon udara yang sangat besar untuk keluar dari jeratannya dan menghentikan pria berkacamata yang jahat ini. Harold mencoba menggambar sebuah tali lasso untuk menjerat pria itu, namun orang jahat ini menggambar sebuah kapak untuk menyerang balik Harold. Untung saja Harold sempat membuat perlindungan. Saat pria jahat ini akan menyerang lagi, Harold menggambar sebuah kipas angin yang raksasa untuk menghentikannya sampai kipas itu pun juga terlempar. Dengan krayon ajaib miliknya, Harold berputar-putar untuk mengeluarkan sebuah pegas raksasa untuk melindungi dirinya dari batu besar yang akan menimpanya. Musuh yang menyerangnya pun terkena serangan pegas yang diciptakan Harold. Harold berusaha mengambil krayon ajaib di tangan penjahat ini, namun krayon itu malah ditelan oleh pria jahat ini, dan kekuatan krayon ajaib itu malah masuk ke dalam tubuhnya, sehingga ia bisa menciptakan apa saja hanya dengan pikirannya. Ia pun mengubah penampilannya seperti kesatria di masa perang, dan mengeluarkan senjata yang bisa menghancurkan bumi. Kini mereka semua terjebak di tengah tanah yang penuh dengan lava. Tapi anak ini ingat kalau ia pernah menggambar hewan fantasinya menggunakan krayon ajaib milik Harold, dan naga api itu pun datang kembali untuk menolong mereka. Awalnya penjahat ini masih bisa melindungi dirinya, dan ia pun bisa menangkap naga api yang diharapkan bisa menghentikan penjahat ini. Kini mereka semua sudah kehilangan arah dan dalam bahaya. Kekuatan pria ini semakin lama semakin besar dan Harold harus segera mengambil krayon ajaib miliknya. Teman Harold pun datang di waktu yang tepat menggunakan motor mereka, dan wanita landak ini mengambilkan kembali krayon ajaib milik Harold yang sempat hilang. Kini Harold sudah bisa melakukan perlawanan karena krayon ajaib miliknya sudah di tangannya lagi. Ia pun menggambar sebuah laba-laba terbang dan mengarahkan ke pria jahat ini. Laba-laba terbang itu masuk ke dalam mulut pria ini, lalu salah satu teman Harold berubah menjadi rusa untuk menumbuk pria jahat ini sampai akhirnya kekuatan krayon ajaib miliknya menghilang. Dunia lava yang diciptakannya pun ikut menghilang, dan kekuatan Harold pun berhasil menyelamatkan bumi. Pria jahat ini pun kehilangan kesempatannya untuk menciptakan dunianya sendiri yang bisa ia kendalikan. Namun Harold yang baik hati ini malah membuatkan pintu untuk menuju dunia fantasi yang didambakan oleh pria kacamata ini. Ia pun memilih untuk melanjutkan kehidupannya di dunia baru yang diciptakan Harold, dan pintu keluarnya pun sudah dihancurkan sehingga pria itu tidak akan bisa kembali lagi ke bumi.